Baik, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Ado dari Kota Kupang. Seperti biasa ingin menyampaikan sebuah renungan, khotbah atau renungan dengan tema-tema yang kocak dan lucu. Saudara, ada cerita nih mengenai setan dengan judul Sadiki-sadiki balapor Tuhan. Hari ini kita akan bahas sebuah judul cerita lucu, yaitu Sadiki-sadiki balapor Tuhan. Jadi ada satu bapak majelis pulang dari gereja. Dia lewat satu pohon yang rimbun dan sepi. Tiba-tiba ada kuntilanak muncul. Bapak majelis kaget, dia teriak, "Ya Tuhan, lindungilah aku. Hancurkan setan ini." Saudara-saudara, lalu langsung setan atau kuntilanak ini jawab, "Mulai deh, lebay kamu. Sadiki-sadiki balapor deng Tuhan." Setan bilang, "Orang kita cuma bercanda aja mo." Hehehe. Jadi setan juga bisa bercanda. Setan takut balapor Tuhan. Saudara, banyak anak Tuhan harus sadar bahwa setan hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan. Setan tidak bisa dikalahkan oleh garam. Di Kota Kupang ini ada pemahaman bahwa kuasa kegelapan diusir hanya dengan cara siram garam. Saudara, setan tidak pernah takut dengan garam, saudara-saudara. Kalau setan takut, maka setan tidak pernah ada di laut. Karena di laut paling banyak mengandung garam, saudara. Ada juga pemahaman yang mengatakan setan takut dengan benda-benda tajam. Di kota kami, di Kota Kupang, masih dulu, saya tidak tahu sekarang, tapi saya berharap sudah tidak lagi, ada kepercayaan bahwa kalau orang hamil atau wanita hamil, maka dia harus bawa gunting, taruh di pakaiannya, supaya kalau setan lihat ada gunting, setan takut. Mungkin inilah akibatnya akhirnya banyak orang bilang kalau mau ubah kuntilanak, setan wanita apalagi, tancapkan paku di kepalanya, dia akan jadi manusia sesungguhnya. Saudara, kalau memang benar, saya percaya banyak jomblo tidak ada lagi karena setiap kuntilanak ditanam paku, dan hari ini saya percaya tidak ada lagi jomblo. Tapi rupanya kuntilanak tetap kuntilanak, tetap setan. Setan tidak bisa berubah karena dipaku di kepalanya. Anda hanya bisa berubah kalau ada paku di tangan Kristus yang berlubang itu, yang menebusmu dengan darahnya, hasil dari lubang paku di atas Golgota. Tapi setan tidak pernah takut dengan paku yang ditancapkan di atas kepala saudara. Saudara-saudara, cerita tadi bagi saya sedikit lucu walaupun singkat. Setan bilang, "Sadiki-sadiki balapor, jangan balapor." Tapi saudara-saudara, mari kita lihat rahasia bagaimana kita mengalahkan setan. Kalau tadi cerita itu mengatakan waktu bapak majelis takut, bapak majelis mau usir setan, bapak majelis bilang, "Tuhan, lihat ini setan." Lalu setan bilang, "Saya hanya lewat saja kok, belapor-belapor saja." Tapi rahasia mengalahkan setan dan kuasa kegelapan, jangankan kuntilanak, Lucifer sebagai bapak setan di atas segala setan, dikalahkan menurut Yakobus pasal 4. Kita menemukan sebuah rahasia untuk bisa mengalahkan Tuhan. Bukan balapor-balapor, tetapi Yakobus pasal 4. Pertama rahasia mengalahkan setan dikatakan Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudaraku, sekali lagi Yakobus pasal 4 ayat ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi rahasia pertama, saudara, tunduk taat kepada Allah, tunduk taat kepada firman Allah. Saudara-saudara, setan tidak pernah takut ketika saudara ambil Alkitab lalu memperlihatkan kepada setan Alkitab. Saya nonton film-film Amerika, kadang-kadang saya marah, saudara, karena waktu setan itu menguasai seseorang lalu diambil Alkitab, setan tetap maju. Sudah di film-film Amerika dikasih salib, tetap maju, saudara. Karena memang setan tidak takut dengan benda-benda mati. Setan hanya takut kalau kata Alkitab menurut Yakobus, kalau engkau tunduk, hormat, takut dan taat kepada Allah. Waktu engkau hormat,
waktu engkau takut sama Tuhan, itu adalah cara engkau melawan iblis. Dan kata Alkitab, kalau engkau lawan dengan cara tunduk kepada Allah, dikatakan maka ia, yaitu setan, akan lari daripadamu. Saudara-saudara, setan hanya lari kalau engkau tunduk pada firman. Saudara-saudara, ingat waktu Yesus dicobai oleh iblis, selalu Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Hari-hari ini kenapa setan tidak takut dengan kita orang-orang percaya? Karena yang tidak tertulis itu yang kita lakukan. Ya seperti tadi, garam, paku katanya, gunting kalau orang hamil. Alkitab tidak bilang bahwa semua itu lalu setan lari. Alkitab hanya bilang kalau setan lari, setan takut, setan pergi, setan terbirit-birit. Kalau orang percaya itu hidup takut, tunduk kepada Allah, alias hormat Tuhan, alias taat pada Tuhan, yaitu taat pada firman Allah. Orang-orang yang taat pada firman Allah, setan paling takut. Karena itu saudara-saudara, orang yang takut Tuhan, orang yang hidup sesuai firman Allah adalah orang-orang yang iblis pasti lari daripadanya. Jadi tak usah bilang, oh setan lari kalau saya sumbur dengan garam. Setan akan lari kalau kita bakar api. Saya masih kecil ya, katanya setan paling senang dalam gelap. Jadi kalau saudara mau supaya setan pergi, kasih nyala lampu. Saudara, ini kelihatan benar tapi kadang-kadang salah juga. Saudara, itu sebabnya kalau kita jalan di malam gelap, kita pasti takut karena kita berkata bahwa gelap itu ada setan. Saudara-saudara, memang setan itu kegelapan, tetapi gelap tidak selamanya bahwa di situ hanya ada setan. Memang kalau gelap itu ada godaan setan. Misalnya saudara pacaran di tempat gelap, itu ada setan yang akan bilang raba dia punya tangan, lalu raba dia punya pundak, dan raba yang lain dan selanjutnya. Saudara dengar baik-baik. Tetapi sering kita mengidentifikasi bahwa gelap itu ada setan, terang itu tidak ada setan. Saudara, berapa banyak orang buat dosa di hotel yang lampunya terang benderang. Berarti setan tidak takut dengan lampu yang terang atau lampu yang gelap. Saudara-saudara dengar baik-baik, setan tidak takut dengan lampu gelap atau lampu terang. Yang setan takut kalau di dalam dirimu ada rasa takut Tuhan, ada rasa hormat Tuhan, ada rasa tunduk dan hormat pada firman Allah. Itu baru setan takut. Kalau hanya lampu ini, saudara lihat, pembantu di dapur baik tua sikat. Padahal pembantu kerja itu waktu cuci piring kan butuh lampu yang besar. Tapi tuan rumah sikat, Bapak. Kenapa? Karena setan tidak perlu ada gelap ke terang. Hantam. Saudara-saudara. Nah, karena itu saudara-saudara, rahasia pertama untuk mengalahkan setan adalah tunduk kepada Allah, saudara. Yang kedua, rahasia mengalahkan setan menurut Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 adalah dengan darah anak domba Allah. Sekali lagi, rahasia kedua kita mengalahkan setan adalah dengan darah Yesus. Karena itu mungkin saya setuju juga ya, sering kalau kita ketakutan kita bilang darah Yesus. Apakah benar? Semua kembali kepada saudara. Tapi menurut saya Wahyu 12 mengatakan, dan naga besar itu, yaitu si ular tua, yaitu si setan, si iblis, si Lucifer yang disebut iblis atau Satan atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dengar baik-baik, apa rahasia mengalahkan musuh setan menurut Wahyu pasal yang ke-12? Saudara-saudara, ayat 11 dari Wahyu 12 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Sekali lagi, dan mereka, yaitu orang-orang percaya, orang-orang kudus, mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kalau saya boleh tambah, anak domba Allah, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Jadi saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan bukan dengan banyak berguru di atas gunung-gunung, banyak bertapa, maka setan kalah dengan saudara. No, kata Alkitab, dengan kuasa darah anak domba Allah, Yesus Kristus yang telah mati sebagai anak domba Allah yang kudus, sekali mengorbankan dirinya dan akan menjadi tebusan untuk kekal selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, rahasia berikut untuk mengalahkan setan adalah dengan nama Yesus, atau dengan darah Yesus. Darah Yesus, iblis paling takut karena darah Yesus menebus kita dari dosa. Darah Yesus membuat kita benar-benar dosa kita dihapus, dan setan paling takut dengan darah Yesus. Sehingga terjadinya peristiwa di Mesir pada waktu malaikat maut melewati tempat-tempat di mana ada tanda orang Israel, itu tanda darah di ambang pintu, malaikat maut pergi. Gambaran daripada bahwa di akhir zaman hanya mereka yang memiliki nama Yesus atau memiliki tanda darah Yesus yang membuat iblis gemetar dan takut. Saudaraku, itulah rahasia kedua. Tapi rahasia ketiga adalah untuk mengalahkan setan. Di samping kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus dan tunduk pada Tuhan, menurut Markus pasal 16 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Demi nama siapa? Nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Jadi yang terakhir untuk bisa mengalahkan setan yaitu dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa, nama yang penuh otoritas dan wibawa sorga. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama itu bisa menyembuhkan yang sakit. Nama itu bisa membangkitkan orang mati. Nama itu bisa membuat buta melihat. Nama itu membuat telinga yang tuli bisa mendengar. Nama itu membuat beberapa orang bersaksi disembuhkan dari sakit kanker. Nama itu telah membuat orang yang sakit dipulihkan Tuhan. Tetapi sekaligus saya mau kasih tahu, nama itu juga yang membebaskan orang yang kerasukan roh jahat. Saudara-saudara, ada orang jahat di Gerasa. Saudara-saudara, dikatakan oleh Alkitab waktu Yesus turun dari perahu, orang gila, orang Gerasa, orang yang dirasuki roh jahat itu takut dengan Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Karena itu saudara, kalau saudara takut tidur malam hari, saudara diganggu setan, katanya saudara tidak bisa tidur karena saudara rasa ada roh-roh lain, katakan kepada tempat di mana engkau tidur, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan roh jahat pergi dalam nama Yesus. Maka engkau bisa tidur dengan nyenyak. Jangan taruh Alkitab di bantal ya, lalu Anda pikir itu akan menjadi kuasa. Tidak. Firman yang tertulis di dalamnya itu yang mengandung rema, itu yang penuh kuasa. Tetapi yang sesungguhnya penuh kuasa adalah Tuhan Yesus. Karena itu di dalam nama Yesus ada kuasa. Kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan, kuasa memerdekakan, kuasa menebus kita dan menyelamatkan kita. Dan yang paling juga tidak kalah penting, nama Yesus berkuasa menghancurkan kuasa setan, kuasa kegelapan. Karena itu saudara, jangan pernah takut dengan suanggikah, opo-opokah, apapun. Entah saudara tinggal dengan orang-orang baikkah atau orang-orang yang katanya ini orang-orang jago, dukun-dukun kah. Ingat, dukun-dukun tidak takut dengan nama Jeriadu. Dukun-dukun tidak takut dengan nama gereja kita. Dukun-dukun tidak takut dengan label-label pangkat dan kedudukan kita. Dukun-dukun atau setan tidak takut dengan segala jabatan harta yang kita miliki. Setan hanya takut dengan satu kata, satu nama, yaitu nama Yesus. Katakan amin. Saudara-saudara, kalau anakmu diganggu kuasa kegelapan, tidak usah panggil pendeta, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pergi. Saudara, saya percaya nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan,
nama yang memulihkan, nama yang ajaib, nama yang tak tertandingi. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dan saya percaya dia Allah di segala atau di atas segala ilah-ilah di dalam dunia ini. Sekali lagi, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Saudara-saudara, dari pelajaran ini saya tarik kesimpulan, jangan pernah tinggalkan Yesus, karena dialah pemilik sorga dan pemilik bumi. Kalau engkau mau kembali ke sorga, tidak ada jalan lain kecuali Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang, hanya mau menyampaikan, terus dukung channel ini, tonton dan share kepada orang-orang yang Anda tahu bahwa dia membutuhkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. God bless you. Haleluya. Haleluya.